Sobat Kairos yang terkasih, firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam Hagai 2 ayat 9 dikatakan demikian. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam, dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Hidup dalam Tuhan berarti mengutamakan Tuhan, yakin akan penyertaannya, percaya akan kuasanya. Maka hidup dalam Tuhan sesungguhnya itu berarti kita hidup di dalam Dia, sumber dari segala sesuatu. Persoalannya, apakah Tuhan lebih utama bagi kita dibandingkan harta, prestise, atau kesenangan lainnya? Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 33, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu." Bahkan Yesus mengingatkan kita dalam Yohanes 15 ayat 5, "Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Sobat Kairos, pernahkah Anda merasa kecewa dengan kehidupan? Anda mungkin pernah berpikir bahwa keadaan hidup ke depan akan semakin sulit dan menekan. Perhatikan, reaksi kita terhadap kekecewaan itu dapat mempengaruhi bagaimana kita memandang Tuhan, termasuk bagaimana kita memandang pekerjaan atau pemberian Tuhan. Dalam nats ini diceritakan keadaan umat Israel setelah kembali ke Yerusalem dari pembuangan Babilonia. Mereka sibuk dengan diri mereka sendiri, membangun rumah, berkebun, dan membuka usaha lainnya untuk mencukupi kebutuhan mereka. Sementara bait Allah masih dibiarkan dalam reruntuhan. Namun apa yang terjadi? Segala hasil usaha yang mereka peroleh tidak seperti yang diharapkan. Sepertinya berkat terhalang atas mereka. Dengan keadaan itu, umat perlu mengalami pembaharuan, transformasi, agar tetap setia, beriman, dan memiliki cara hidup baru sesuai kehendak Tuhan. Ini bersifat urgen, karena umat baru kembali dari pembuangan. Artinya pola hidup umat telah terkontaminasi dengan budaya dan kepercayaan yang dilihatnya selama di pembuangan. Sebab mereka bergaul dengan kehidupan para penyembah dewa-dewi. Maka jika firman Tuhan tidak diperkenalkan dengan benar, umat akan menjadi tidak terkendali bahkan sesat. Artinya masa depan bangsa akan kacau di depan. Maka mereka pun segera membangun bait Allah yang tadinya sudah runtuh. Dalam proses pembangunan sedang berjalan, tampaknya ada rasa putus asa dan kekecewaan di antara umat. Mereka melihat bahwa bait suci ini tidak akan bisa semulia, semegah bait suci yang dibangun oleh Salomo. Mereka pun mulai kehilangan semangat dalam melanjutkan pembangunan itu. Mereka berpikir, jika mereka tidak bisa membangun bait Allah seperti sedia kala, maka sama saja masa depan mereka tidak akan lebih baik. Hal itulah yang melumpuhkan pekerjaan pembangunan bait suci tersebut. Maka Tuhan berbicara melalui Hagai bahwa sekalipun menurut mereka pekerjaan itu seperti tidak ada apa-apanya, Allah meyakinkan mereka agar tidak takut dan tetap bekerja, sebab Tuhan akan menyertai mereka, bahkan akan tiba waktunya Tuhan akan memenuhi segala yang dibutuhkan untuk rumah Tuhan. Dan itulah yang dimaksud bahwa Tuhan akan menggoncangkan langit, bumi, dan darat. Segala bangsa akan digerakkan oleh Tuhan dalam ayat 8-9. Artinya, jika mereka berusaha, kemegahan bait suci yang sedang mereka bangun akan melebihi kemegahan yang semula. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa Allah akan memberi damai sejahtera. Sobat Kairos, ragu, putus asa merupakan respon manusia saat mengandalkan logika.
Maka nas ini menyentuh jiwa kita semua agar mengandalkan iman dalam setiap pekerjaan atau rancangan kita. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos, Tuhan memberkati. Shalom.